Teman-teman semua, selamat datang di channel Apres. Saya Alfaujan selaku tutor mata kuliah Matematika 1 akan menemani kalian di ruang belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab sistem persamaan linear dan program linear. Sini kita mau ngebahas tentang materi lanjutan dari matkul Matematika 1, yaitu sistem persamaan linear dan pemrograman linear. Nah, untuk topik pembahasannya ada dua, yaitu sistem persamaan linear dan pemrograman linear. Terus kita langsung aja deh teman-teman masuk yaitu sistem persamaan linear. Nah, definisinya sesuai yang ditulis di PPT, sistem persamaan linear atau disingkat SPL adalah kumpulan dari beberapa persamaan linear. Sistem persamaan linear dengan M persamaan dan N variabel ditulis dalam bentuk standar kayak gini. A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah seterusnya sampai A1N XN sama dengan B1. Nah, penyelesaian solusi SPL nilai-nilai variabel X1, X2, X3 sampai XN yang memenuhi semua persamaan linear disebut penyelesaian atau solusi. Gimana sih maksudnya? Nih, pertama kita perlu tahu dulu ya namanya syarat ya disebut persamaan linear atau bukan ya teman-teman. Aku tulis ya. Syarat persamaan linear, apa aja syaratnya? Yang pertama itu pangkat setiap sukunya itu 1 atau 0. Apa maksud pangkat setiap sukunya 1 atau 0? Begini teman-teman, X plus Y plus Z sama dengan 1. Apa maksudnya pangkat setiap sukunya itu 1 atau enggak? 0. Nih, coba kita lihat pangkat X-nya. Pangkat X-nya berapa? 1. Lalu pangkat Y-nya berapa? Pangkat Y-nya berapa? 1 juga. Pangkat Z-nya juga berapa? 1. Berarti dia memenuhi karena pangkat tertinggi setiap suku atau variabelnya, maaf. Setiap variabelnya, bukan suku. Setiap variabel. Nah, saya ulang teman-teman. Nah, pangkat tertinggi setiap variabelnya itu 1. Gimana maksudnya? Nih, X-nya pangkatnya 1, Y-nya pangkatnya 1, Z-nya pangkatnya 1. Apa misalnya dia kalau menyalahi syarat ini? Contoh, X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Pangkat X, pangkat di sini pangkat variabel berapa? 2. Pangkat variabel di sini berapa? 1. Pangkat variabel di sini berapa? 0. Kenapa pangkat 0? Karena 1 itu bisa dihitung sebagai 1 dikali X pangkat 0. Nah, karena dia pangkatnya 0, dia memenuhi syarat. Sementara ini 2X ini, 2X apakah memenuhi syarat? Memenuhi. Sementara X kuadrat memenuhi syarat? Memenuhi syarat persamaan kuadrat, bukan memenuhi syarat persamaan linear. Berarti X kuadrat plus 2X plus 1 itu termasuk persamaan kuadrat, bukan persamaan linear. Oke? Kenapa dia termasuk persamaan kuadrat dan bukan persamaan linear? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2 gitu teman-teman. Contoh lagi, kita punya X plus Y min 1 sama dengan 3Z. Nah, bisa kita cari nih teman-teman pangkatnya. Pangkat variabel X-nya di sini berapa? 1. Pangkat variabel Y-nya di sini berapa? 1. Pangkat variabel di sini di min 1 itu berapa? 0. Kenapa pangkatnya 0? Karena min 1 itu sama dengan min 1 kali X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu 1. Berarti min 1 kali 1 min 1. Di sini pangkat Z-nya berapa paling tinggi teman-teman? Ya, 1 juga. Berarti karena dia memenuhi semua syaratnya, ini persamaan ini termasuk persamaan linear gitu teman-teman. Intinya pangkat setiap suku dan variabel itu paling tinggi itu 1 apa enggak? 0. Pangkat setiap variabel di setiap sukunya itu 1 apa enggak? 0. Itu teman-teman. Lalu syarat yang kedua di apa? Tidak ada perkalian antar variabel. Nah, apa maksudnya tidak ada perkalian antar variabel teman-teman? Contoh, X plus Y plus Z sama dengan 0. X, Y plus Z sama dengan 3. Nah, apa bedanya persamaan yang nama yang ini? Nah, ini memenuhi syarat pertama ke pangkat tertingginya berapa? 1. Ini X pangkatnya 1, Y pangkatnya 1, Z pangkatnya 1. Nah, selanjutnya ini apakah memenuhi syarat pertama? X pangkatnya 1, betul. Y pangkatnya 1, betul. Z pangkatnya 1, betul. Tapi dia ada bedanya teman-teman. Nah, persamaan yang pertama yaitu X plus Y plus Z sama dengan 0 itu termasuk persamaan linear. Karena apa? Tidak ada perkalian antar variabel.
Nah, di sini apakah ada perkalian antar variabel? Ada, yaitu X dikali Y atau disebut XY. Nah, karena ada perkalian antar variabel, maka dia tidak bisa disebut persamaan linear. Bukan persamaan linear gitu, teman-teman. Nah, karena kita udah tahu nih bedanya persamaan linear atau bukan nih, selanjutnya kita mau belajar pengertian sistem persamaan linear dulu nih, yaitu masuk ke topik pembahasan satu. Sistem persamaan linear dengan n persamaan atau banyak persamaannya dan n variabel atau banyak variabelnya itu dinotasikan seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat notasinya agak rumit, cuma nanti kalau di soal teman-teman pasti bakal mengerti bakal mengerti dan tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang rumit, gitu teman-teman. Dan dapat dinotasikan dalam matriks. Nih begini teman-teman bentuk notasinya, yaitu ini tiap koefisiennya, ini itu variabelnya, dan ini tuh hasilnya. Gimana sih maksudnya? Nah, langsung aja teman-teman. Kita ke contoh soalnya nih teman-teman. Nomor satu. Contoh satu, apa itu soalnya? Diberikan SPL seperti berikut. X1 tambah 2X2 min 3X3 sama dengan 0. X1 plus 3X2 min X3 sama dengan 6. Nah, yang pertama itu ditanya apa teman-teman? Ditanya formulasi ubah ke dalam bentuk AX sama dengan B. Bentuk AX sama dengan B itu apa? Terdiri dari apa teman-teman? Nah, di sini aku mau tahu teman-teman. Nah, matriks yang pertama atau matriks A, ini matriks A nih, itu adalah matriks koefisien. Nah, sesuai main di sini. Nah, ini matriks apa? Ini namanya matriks B. Matriks B disebut matriks apa? Gimana? Maaf teman-teman. Jelek. Matriks B itu disebut matriks apa? Yaitu matriks yang hasil dari persamaan linearnya itu suatu konstantan nih teman-teman, atau apapun itu, pokoknya dia hasil dari persamaan linear gitu teman-teman. Kalau masih bingung nanti deh kita langsung ke contoh. Nah, sementara matriks yang tengah ini itu matriks apa? Matriks variabel. Nah, di sini variabel ada X1, X2, X3. Berarti ditulis X3 sampai Xn. Nah, berarti ditulisnya X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn gitu teman-teman. Kalau masih bingung, yuk kita langsung ke contoh soal aja. Kita ubah ke bentuk AX sama dengan B. Apa itu AX sama dengan B? Yaitu, nih kita langsung aja. Pertama A. A itu tadi matriks apa teman-teman? Matriks koefisien. Koefisien, ingat, koefisien itu apa? Yap, yang di depan si variabelnya. Variabel di sini ada apa? X1, X2 dan X3. Nah, pertama kita mau bikin dulu tiap koefisiennya. Nah, ini koefisiennya berapa dari X1? Nih, kita mau ke persamaan linear yang pertama dulu nih, yaitu yang X1 ditambah 2X2 min 3X3 sama dengan 0. Nah, tiap koefisiennya kita susun secara horizontal. Ini koefisien dari X1 berapa? 1. Koefisien dari X2 berapa? 2. Koefisien dari X3 berapa? Min 3. Lalu kita ke persamaan yang kedua. Ingat, kita cari koefisiennya dulu. Karena matriks A itu melambangkan matriks koefisien. Koefisien dari X1-nya berapa? 1. Koefisien dari X2-nya berapa? 3. Koefisien dari X3-nya berapa? Min 1. Ketemu deh matriks koefisiennya atau matriks A-nya. Selanjutnya kita cari matriks X. Apa itu matriks X? Matriks variabel. Di sini variabel ada berapa aja? X1, X2, X3. Nah, kalau variabel disusunnya kebalik teman-teman. Maksudnya disusunnya gimana? Disusunnya itu vertikal. Gimana sih maksudnya? X1, X2 dan X3 kita tulis secara vertikal gini. X1, X2 dan X3. Nah, teman-teman bisa lihat kan bedanya. Kalau dia koefisien dia ditulisnya horizontal seperti ini. Kalau dia variabel itu kayak gimana? Vertikal kayak gini gitu teman-teman ya. Sementara matriks B itu apa? Matriks B itu, maaf. Nah, matriks B itu matriks hasil dari persamaan linear tersebut. Apa maksudnya hasil dari persamaan linear tersebut? Nih, dia juga ditulisnya secara vertikal. Apa sih maksudnya? Nah, persamaan linear yang pertama kita ulik yuk. X1 plus 2X2 min 3X3 hasilnya berapa? 0. Berarti hasil dari persamaan linear itu, sama dengan 0. Berarti hasil dari persamaan linear itu adalah 0. Coba persamaan linear yang kedua yaitu X1 plus 3X2 min X3 sama dengan 6. Berarti hasil dari persamaan linear tersebut adalah 6. Nah, hasil dari setiap persamaan linear kita tulis secara vertikal juga nih teman-teman. Sama kayak kita tulis matriks variabelnya teman-teman. Pokoknya teman-teman ingat aja matriks variabel dan matriks hasil persamaan linear itu pasti ditulisnya secara vertikal nih teman-teman. Sementara matriks dari koefisien itu ditulisnya pasti secara horizontal gitu teman-teman. Yaitu 0 dan 6. Berarti kita bisa tulis teman-teman AX sama dengan B itu kan berarti matriks A dikali dengan matriks X sama dengan matriks B. Matriks A-nya berapa teman-teman? 1, 2, min 3. 1, 3, min 1. Kita kali dengan matriks X-nya X1, X2, X3 sama dengan
Hasilnya berapa tadi? Matriks B-nya 0 dan 6. Berarti hasilnya itu ini nih teman-teman. Gitu. Kalau diminta menulis AX sama dengan B. Selanjutnya kita mau ngerjain yang B. Apa nih teman-teman yang B? Tuliskan matriks diperbesarnya. Nah, kita kembali ke pengertian SPL. Matriks diperbesar itu matriks gandeng antara matriks A dan B. Kita udah punya nih matriks A dan B-nya. Ya udah, tinggal kita tulis. Apa yang diminta? Matriks diperbesar. Kita udah punya matriks A dan matriks B. Matriks A-nya ini, matriks B-nya ini. Berarti tinggal kita tulis saja A gandeng B. Baca gitu teman-teman. A gandeng B sama dengan matriks A-nya dulu kita tulis berapa komponennya? 1, 2, min 3. Terus berapa lagi? 1, 3, min 1. Digandeng nih. Digandeng sama matriks B. Matriks B-nya berapa? 0, 6. Udah kelar teman-teman. Selanjutnya yang C nih. Yang C ditanya apa? Yang C ditanya apakah SPL di atas homogen atau tak homogen? Nah, di sini dapat kita lihat nih teman-teman, homogen atau tak homogen ditentukan oleh B. Apa maksudnya nih? Jika B sama dengan 0, maka SPL disebut SPL homogen. Jika B tidak sama dengan 0, maka disebut SPL tak homogen. Nah, di sini ada dua SPL nih teman-teman. SPL apa aja? Yaitu X1, X1, maaf X1 ditambah 2X2 dikurang 3X3 itu sama dengan berapa? 0. Itu apalagi X1 plus 3X2 min X3 sama dengan 6. Nah, apa yang membuat SPL tersebut homogen atau tak homogen? SPL homogen ketika B sama dengan 0. Nah, dari SPL yang pertama B, maaf. Dari SPL yang pertama ini, B-nya yang mana? Yang ini. Ingat teman-teman, B itu adalah mau itu dibentuk dalam matriks atau enggak, itu bentuknya seperti didefinisikan sebagai hasil dari persamaan linear tersebut. Nah, hasil dari persamaan linear ini tuh 0. Itu gimana? Kalau hasil persamaan linearnya 0, berarti B-nya sama dengan 0. Karena B-nya sama dengan 0, berarti SPL yang pertama, sesuai definisinya, kalau homogen apa? B sama dengan 0, berarti persamaan linear yang pertama itu persamaan linear yang homogen. Atau kita tulis SPL yang homogen, sistem persamaan linear yang homogen, gitu teman-teman. Sementara, ini nih, B-nya 0 gak? Yaitu hasil dari persamaan linear 0 gak? Enggak, yaitu 6. Berarti B tidak sama dengan 0. Karena B tidak sama dengan 0, berarti SPL-nya apa? SPL-nya, nah sesuai kita cari ulang, maaf, beribet. Nah, kita lihat ulang. Jika B sama dengan 0, maka SPL disebut SPL homogen. Jika B tidak sama dengan 0, SPL disebut SPL tak homogen. Kali ini B tidak sama dengan 0, berarti dia termasuk SPL apa ya? SPL tak homogen. Udah deh, itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas materi lanjutan nih teman-teman. Maaf. Nah, aku kebetulan udah nulis tips nih teman-teman. Nulis tips untuk mencari matriks untuk mencari matriks yang diperbesar. Gimana cara cari matriks yang diperbesar? Yang pertama tentukan matriks koefisien, lalu tentukan matriks variabel, lalu tentukan matriks hasil kali antara matriks koefisien dan matriks variabel. Apa tuh hasilnya? Yaitu atau bisa kita sebut sebagai matriks hasil dari SPL. Nah, itu teman-teman. Lalu yang keempat apa tipsnya? Gandeng matriks variabel dengan matriks hasil kali. Hasil kali matriks koefisien dan matriks variabel. Oke, kita lanjut ke maaf, ini coretan yang tadi kita hapus aja. Nah, selanjutnya kita mau belajar ilustrasi grafik SPL2 apa ubah. SPL memiliki solusi tunggal yaitu garis perpotongan. Berarti dia solusinya tunggal nih teman-teman, atau solusinya nih dari sistem persamaan linear tuh ini aja nih. Nah, solusinya ini aja. Terus kalau dia berimpit atau garisnya nyatu, itu banyak teman-teman berarti solusinya, yaitu dari sini sampai sini. X-nya dari sini sampai sini teman, dari ujung dari kiri bawah sampai kanan atas. Terus SPL tidak memiliki solusi apabila dua garis sejajar. Nah dia nggak berpotongan, ya berarti dia nggak punya solusi itu. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas tentang kekonsistenan SPL. Nah, definisi konsistenan apa? Suatu SPL dikatakan konsisten bila sekurang-kurangnya memiliki satu solusi, dan dikatakan tak konsisten bila tidak memiliki solusi. Nah, di sini kita punya teorema kekonsistenan. Diberikan SPL AX sama dengan B, dengan A ukurannya M kali N. Jika
pangkat matriks A sama dengan pangkat matriks A gandeng B sama dengan jumlah n atau sama dengan jumlah kolomnya, maka SPL konsisten dengan solusi tunggal. Di sini apa? Di sini itu ordo teman-teman, oke? Ordo matriksnya. Nah, jika pangkat matriks A dan pangkat matriks A gandeng B itu nilainya sama, tetapi dia kurang dari ordo matriksnya, maka SPL konsistennya itu memiliki banyak solusi. Nah, yang ketiga, jika maaf teman-teman, saya ada kesalahan. Nah, n di sini tuh bukan ordo teman-teman, maaf ya. N di sini tuh sebagai jumlah variabel ya, jumlah variabel. Nah, n itu jumlah variabelnya nih. Semisal pangkat matriks A sama dengan pangkat matriks A gandeng B. Tapi jumlah variabelnya teman-teman hitung dulu. Nah, kalau jumlah variabelnya sama dengan pangkat masing-masing matriks, maka dia memiliki solusi tunggal. Nah, kalau jumlah variabel n-nya jumlah variabelnya sama dengan jumlah variabelnya lebih banyak daripada pangkat matriks masing-masing matriks itu, maka dia banyak solusi. Dan jika pangkat matriks A tidak sama dengan pangkat matriks A gandeng B, maka SPL tidak konsisten atau tidak punya solusi. Gitu teman-teman. Yuk kita langsung ke contoh aja teman-teman. Kita mau ngebahas. Nah, pertama kita analisis dulu matriks A yang mana, yaitu yang ini. Maaf. Nah, ini tuh matriks A. Matriks apa matriks A itu? Matriks koefisien. Nah, pangkat matriks A ini berapa? 1, 2. Karena ini udah bentuknya matriks segitiga atas ya teman-teman. Jadi bisa kita langsung lihat aja pangkatnya berapa. Yaitu dengan kita menghitung jumlah kolomnya, barisnya. Yaitu 1, baris 2, ada juga baris 3 juga ada elemen tak nolnya. Karena masing-masing baris punya elemen tak nol, maka dia hitung sebagai pangkat. Nah, pangkatnya itu berarti pangkat berapa? Pangkat matriks A itu berarti pangkat matriks A itu berarti 3. Karena masing-masing barisnya itu ada elemen tak nol ya guys. Nah, selanjutnya kita lihat pangkat matriks dari A gandeng B. Berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti pangkatnya juga sama teman-teman dengan pangkat matriks A itu 3. Kita lihat jumlah apa variabelnya. Berapa jumlah variabelnya atau berapa jumlah peubahnya? Nih, karena dia merupakan persamaan linear 3 variabel, berarti tinggal teman-teman lihat aja jumlah kolomnya. Iya benar jumlah kolomnya, karena dia merupakan persamaan linear 3 variabel, maka dia punya yang namanya 3 variabel. Berarti dapat kita ketahui bahwa variabelnya itu 3. Ingat teman-teman, kalau mulai jumlah variabel, lihat aja jumlah kolomnya. Oke, jumlah kolom dari matriks koefisien tersebut. Ini gampangnya teman-teman bikin matriks koefisien, terus teman-teman hitung jumlah kolomnya. Nah, ketemu dah tuh jumlah variabelnya, gitu teman-teman. Selanjutnya, kita punya contoh 3. Diberikan SPL matriks diperbesar atau matriks gandeng A gandeng B berikut. Nah, kita analisis ini teman-teman. Masing-masing matriksnya. Yaitu kita analisis matriks A terlebih dahulu. Matriks A pangkatnya berapa? Maaf. Matriks A pangkatnya berapa? 1, 2. Ini dihitung nggak karena elemen terbawahnya 0 semua? Enggak, karena elemen tak nolnya itu gak ada di matriks A. Ini matriks 1 yang ini teman-teman. Lupakan dulu gandengnya, oke? Matriks A berarti pangkatnya berapa? 2. Pangkat matriks A gandeng B berapa teman-teman? 1, 2. Nah, karena ini ada elemen tak nol di matriks gandengnya, maka dia bisa kita hitung teman-teman. Jadi pangkat matriks B-nya A gandeng B-nya itu 3. Nah, ini teman-teman, kayak aku bilang, kalau mau ngitung jumlah variabel diapain? Hitung jumlah kolomnya. Ini ada berapa kolom? 1, 2, 3. Karena jumlah kolomnya 3, jadi jumlah variabel itu 3 gitu teman-teman. Nah, di sini dapat kita ketahui pangkat matriks A tidak sama dengan pangkat matriks A gandeng B. Karena tidak sama, maka dia tidak memiliki solusi. Beda nih teman-teman nama yang ini, karena pangkat matriks A-nya sama dengan pangkat matriks B dan sama dengan jumlah variabelnya, maka dia SPL yang konsisten dengan solusi tunggal, atau dia punya satu solusi di masing-masing variabelnya. Kalau kayak gini apa? Berarti dia nggak punya solusi. Berarti tidak ada satupun nilai yang dapat memenuhi dari sistem persamaan linear tersebut, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba contoh 4. Diberikan SPL diperbesar A gandeng B sebagai berikut. Nah, di sini pertama kita lihat matriks A-nya dulu. Ingat, matriks A itu yang di depan gandengnya. Berarti kita lihat matriks A, kita lihat pangkatnya. 1, 2. Nah, karena elemen terbawahnya 0 semua, apakah dihitung ke dalam perhitungan pangkat? Enggak. Berarti pangkat matriks A dapat kita tentukan yaitu 1 dan 2. Berarti 2. Lalu kita hitung lagi pangkat matriks A gandeng B. Pangkat matriks A gandeng B-nya berapa? 1,
2. Nah, paling bawah karena 0 semua nggak dihitung. Berarti pangkat matriks A gandeng B juga 2. Langsung aja kita cari jumlah variabelnya. Nah, kita cek matriks A. Nih, dari matriks koefisien tersebut, teman-teman hitung kolomnya. 1, 2, 3. Karena kolomnya 3 berarti N-nya 3. Nah, karena N-nya 3, 3 itu lebih dari pangkat matriks, baik itu matriks A ataupun matriks A gandeng B, maka dia punya banyak solusi. Artinya apa? Di setiap variabelnya itu memuat bukan hanya satu bilangan. Misal di sini variabel 3 yaitu X1, X2, dan X3. Nah, X1 ini bukan terdefinisi untuk satu bilangan aja. Dia itu bisa diisi banyak banget bilangan. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang eliminasi Gauss. Untuk mencari solusi SPL, yang pertama itu kita tulis SPL dalam bentuk matriks A gandeng B, dan yang kedua lakukan sangkaian OBD sehingga A gandeng B itu menghasilkan matriks C gandeng D, dengan matriks C gandeng D merupakan matriks seperti pada matriks 2, matriks 3 nih, begini teman-teman. Nah, kalau matriks gandeng C gandeng D itu berbentuk seperti matriks yang pertama, itu yang kayak gini, memiliki solusi yang tunggal atau bentuknya kayak segitiga atas nih, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk matriks C gandeng D, kalau dia bentuknya begini nih, maaf, sementara elemen terbawahnya itu 0 semua, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, 0, 0, 0. Nah, maka dia memiliki solusi yang banyak. Sementara kalau untuk matriks C gandeng D seperti yang jenisnya ketiga ini, yaitu kalau ini bawahnya 0 semua nih contoh, sementara ini itu suatu bilangan tak 0, maka dia SPL yang tak konsisten gitu, teman-teman. Atau dia nggak punya solusi nih, teman-teman, gitu. Dan yang ketiga adalah untuk mencari solusi SPL yang konsisten, lakukan substitusi mundur pada SPL CX sama dengan D. Apa sih maksudnya? Nah, langsung aja kita soal ini, teman-teman. Selanjutnya kita punya solusi, kita ditugaskan untuk mencari solusi apakah dari sistem persamaan linear ini punya solusi tunggal, banyak, atau tidak memiliki solusi. Nah, kita coba analisis solusi persamaan linear yang pertama nih, teman-teman. Sistem persamaan linear yang pertama itu apa aja nih, teman-teman? X plus 2Y min 3Z sama dengan 4. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 11. Yaitu X plus 2Y plus 3Z sama dengan 10. Nah, yang selanjutnya kita akan lakukan adalah yang namanya eliminasi Gauss. Yang pertama kita bikin dulu, teman-teman, matriks koefisiennya apa aja nih, teman-teman. Ingat, kalau koefisien ditaruhnya dia horizontal, berarti 1, 2, min 3, 2, 2, 1, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita bikin matriks B itu matriks apa? Matriks hasil dari matriks A dikali dengan matriks variabelnya. Atau bisa kita tulis sebagai matriks dari hasil SPL itu. Nah, hasilnya ada apa aja? 4, 11, dan 10. Nah, selanjutnya apa? Kalau mau cari solusi dari metode eliminasi Gauss, yaitu kita gandeng matriks A dan matriks B. Kita bikin dulu gandengnya. Apa aja nih? 1, 2, min 3, 2, 2, 1, 1, 2, 3, gandeng 4, 11, 10. Nah, habis itu apa yang dilakuin? Serangkaian OBD, sehingga kita usahain dulu ke matriks segitiga atas nih, teman-teman. Kita OBD dulu. Nah, kalau mau bikin matriks segitiga atas, yang pertama apa? Nolin yang ini dan yang ini. Kita mau nolin 2 dulu, oke? Kita mau ngenolin 2. Gimana caranya? Enggak. Kita tukar dulu aja deh. Coba kita tukar antara baris 1 dan baris 2. 1, 2, maaf. Biar lebih mudah, teman-teman. Berarti 2, 2, 2. Maaf. Klik. Nah, 2, 2, 1, 1, 2, min 3, 1, 2, 3. Tukar juga gandengannya, berarti 11, 4, 10. Nah, setelah gini kita apain? Kita OBD. OBD lagi sama berapa? Nah, kita OBD mau gimana dulu? Yaitu mau nolin yang ini sama yang ini. Satu-satu ini mau kita nolin. Berarti kita harus kali berapa biar ditambah dengan baris 2 sama baris 3 itu hasilnya 0. Nah, pertama kita mau OBD baris 2 dulu. Baris 2 itu 2 dikalikan berapa biar kalau ditambah 1 hasilnya 0. Berarti 2 kali setengah. Berarti bisa kita tulis sebagai 2, 1 dengan skala setengah. Oke? Kita OBD. Baris 2 baris 3-nya diapain? Baris 1 baris 3-nya diapain? Diamin aja udah. 1, 2, maaf. 2, 2, 1 sama ini baris 3. 1, 2, 3. Gandeng 11, 10. Nah, selanjutnya kita OBD nih, teman-teman. Baris 2-nya apa aja tuh? Setengah dikali 2, 1. Min setengah, maaf, teman-teman. Min setengah kali 2, min 1 tambah 1,
0. Min setengah kali 2, min 1. Min 1 tambah 2, 1. Tuh. Ya udah lagi, min setengah kali 1 berapa? Min setengah. Min setengah dikurang 3 berapa? Yap, min 7/2. Lagi, min setengah kali 11 berapa? Berarti min 11/2. Min 11/2 ditambah 4 berapa? Min 11/2 ditambah 4. Min 11/2 ditambah 8/2 berarti min 3/2. Itu teman-teman. Nah, setelah kita OBD, maaf, setelah kita berhasil ngenolin yang ini, kita lanjut mau ngenolin yang ini. Oke. OBD berapa? Kita kalikan skala berapa ke baris 1 lalu ditambah dengan baris 3 hasilnya 0. 31. Nah, biar ini 0, skala berapa yang harus kita kali ini? Yap, benar sekali. Nah, coba kita OBD lagi nih teman-teman. Karena baris 1 sama 2 nya nggak ada apa-apain, jadi kita diemin. 2, 2, 1, 0, 1, min 7/2 per 11 min 3/2. Oke. Min setengah kali 2. Min 1. Min 1 tambah 1. 0 lagi. Min setengah kali 2. Min 1. Min 1 tambah 2. 1. Min setengah kali 1. Min setengah. Min setengah tambah 3. Min setengah tambah 3 berapa teman-teman? Min setengah tambah 3 berarti 2 setengah. 2 setengah itu berapa? 5/2. Selanjutnya, min setengah dikali 11 yaitu min 11/2. Min 11 tambah tambah 10. Min 11/2 tambah 10 berarti min 11/2 tambah 20/2 yaitu hasilnya berapa? 9/2. Maaf. 9/2. Nah, selanjutnya kita mau ngenolin yang mana, yaitu yang ini. Gimana caranya? Ya udah tinggal kita OBD aja teman-teman. OBD baris 2 32 itu min 1. Oke. Karena baris 1 yang ada apa-apain jadi kita tulis ulang. 11 baris 2-nya juga kan nggak ada apa-apain, dia cuma sebagai pengali aja, berarti dia tulis ulang juga. Baris 3 baru kita eksekusi guys. Min 1 kali 0, 0 tambah 0, 0. 0. Min 1 kali 1, min 1. Min 1 tambah 1, 0. Min 1 kali 7, min 7/2, 7/2. 7/2 tambah 5/2 berapa? 6. 12/2 ya, 6. Min 1 dikali min 3/2 berapa? 3/2. 3/2 tambah 9/2 berapa? 6 juga. Nah, ketemu deh. Bentuk matriksnya kayak gimana teman-teman? Kayak gini kan. Nah, matriks kayak bentuk yang pertama kan. Nah, karena dia bentuknya begitu, kayak bentuk matriks yang untuk jenis yang pertama, berarti ini SPL dengan solusi tunggal. Kenapa dia tunggal? Soalnya matriks barunya hasil OBD, itu matriks segitiga atas ini, itu elemen paling bawahnya ini ada tak nolnya, baik di matriks kirinya ataupun matriks gandengnya, baik itu matriks hasil OBD ataupun matriks gandengnya gitu teman-teman. Tunggal. Nah, karena dia memiliki solusi tunggal, bisa tuh teman-teman kita yang namanya substitusi. Ini kan kolom yang ketiga kan menandakan dia variabel yang ketiga. Variabel yang ketiga itu apa? Z. Z itu berapa? Z itu berapa berarti di sini? Bisa kita tulis 6 dikali Z sama dengan 6. Z sama dengan 1. Ini lagi. Ini variabel yang kedua apa? 1 itu variabel yang kedua itu apa? Y. Berarti 1 dikali Y ditambah min 7/2 dikali Z sama dengan min 3/2. Berarti Y dikurang 7/2Z sama dengan min 3/2. Jadi udah kita ketahui 1, berarti maaf. Nah, berarti Y dikurang 7/2 sama dengan min 3/2. Y sama dengan min 3/2 tambah 7/2 berapa? 4/2. 4/2 berapa? 2. Jadi kita cari X-nya aja nih teman-teman. Berarti kita bisa tulis persamaan linear yang ini nih, berarti 2X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 11. Ingat teman-teman, lihat masing-masing kolomnya. Kolom ketiga itu pasti Z, kolom kedua itu Y, kolom ketiga maaf saya ulang. Kolom pertama itu X, kolom kedua itu Y, kolom ketiga itu Z.
Ini apa tuh 6, ini 6 ada di kolom ke-3, berarti dia variabelnya Z. Itu satunya ada di kolom ke-2, berarti dia variabelnya Y gitu teman-teman. Ini 72 juga gitu. Nah, kalau karena ini dua dua yang ini nih, yang ini ada di kolom pertama, jadi dia ditulisnya 2x. Ini dua ini di kolom kedua, jadi dia 2y. Satu di kolom ketiga, jadi dia Z. Nah, 11 itu adalah hasilnya. Itu teman-teman. X sama Y, Y sama Z udah kita ketahui, berarti tinggal kita tulisnya 2x ditambah 2 kali Y berapa? 4 ditambah Z-nya berapa? 1 sama dengan 11. 2x sama dengan 11 dikurang 5, 6. X sama dengan 3. Itu teman-teman. Ketemukan dia memiliki solusi tunggal. Nah, untuk membuktikan ini teman-teman bisa analisis sendiri nih. Pokoknya teman-teman bikin dia seperti matriks segitiga atas dulu. Nah, kalau ternyata hasil akhirnya itu bentuknya kayak gini, nah bentuknya kayak matriks jenis kedua ini, maka dia memiliki solusi yang banyak. Nah, kalau dia bentuknya seperti matriks yang ketiga ini yang saya coret-coret, maka dia tidak memiliki solusi gitu teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri, pokoknya teman-teman berusaha ubah dia seperti matriks segitiga atas dengan kita nolin yang ini baru ini. Oke. Kalau misalnya teman-teman pas nolin yang ini nih, yang baris ketiga kolom 2 hasilnya ternyata itu membuat baris 3 kolom 3-nya 0 juga, maka dia seperti matriks yang ini nih teman-teman, atau matriks yang ini. Kalau misal teman-teman coba nolin yang ini tapi bikin misal teman-teman coba nolin yang ini tapi bikin nol yang ini sama nol yang ini, maka dia memiliki solusi yang banyak. Sementara kalau teman-teman coba nolin yang ini tapi bikin yang ini nol juga dan yang ini tetap bilangan tak nol, maka dia tidak punya solusi itu teman-teman. Oke. Berarti dari sini kita bisa mengetahui bahwa tidak semua sistem persamaan linear memiliki solusi, atau dia tidak semua persamaan tidak atau tidak semua persamaan linear tidak punya, maaf saya ulang, tidak semua sistem persamaan linear memiliki solusi tunggal. Dia bisa banyak solusinya ataupun dia tidak memiliki solusi. Nah, selanjutnya ada permodelan dengan SPL. Baca dan pahami masalah. Oh, ini teman-teman, ini tuh soal cerita sih teman-teman. Ini cuma kayak kita bikin dia ke bentuk SPL, ubah dari kalimat bahasa Indonesia ini jadi kalimat matematika gitu teman-teman. Nah, di sini kita punya apa aja nih. Toto membeli jeruk 10 kilo dan 5 kilo manggis harga 175.000, sedangkan Titi membeli 2 kilo jeruk dan 6 kilo manggis harga 110. Jika Tata membeli 3 kilo jeruk dan manggis, berapa rupiah yang harus dibayarkan? Nah, kalau ketemu soal cerita begini, teman-teman ubah ke kalimat matematikanya dulu nih teman-teman. Gimana tuh? Di sini yang diketahui ada apa aja, yaitu jeruk, manggis, dan jeruk, manggis, dan apa nih? Jeruk dan manggis doang. Ya, jeruk dan manggis. Nah, di sini yang kita nggak ketahui apa? Yang kita nggak ketahui apa? Ya, harga jeruk dan harga manggis. Sehingga kalau kita beli 10 kilo jeruk dan 5 kilo manggis hasil segini, dan kita beli 2 kilo jeruk dan 6 kilo manggis hasil segini. Berarti kita nggak, yang perlu kita cari tahu yaitu harga jeruk dan harga manggis. Berarti variabelnya yang kita nggak tahu nih, itu kita tulis sebagai variabel apa? Itu variabel X ya. Serta teman-teman, tapi saran aku tuh yang duluan, itu variabel X ya. Variabel X berarti harga jeruk ya. Harga jeruk per kilo. Selanjutnya variabel Y-nya apa? Buah yang kedua apa? Harga manggis per kilo. Nah, selanjutnya teman-teman harus ngapain? Ubah ini ke kalimat matematika. Berarti 10 kilo jeruk, karena ini jeruk berarti 10 dikali harga jeruk per kilo ya kan. 10 kilo itu harga jeruk 10 kilo itu berarti harga 10 dikali harga jeruk per kilo, berarti 10 kali X ditambah, karena dia beli manggisnya berapa? Dia beli 5 kilo, berarti 5 dikali harga manggis per kilo ya kan. Benar gak sih? Masukkan. Nah, terus sama dengan berapa harganya? 175.000. 75.000 bagi 2 kilo jeruk dan 6 kilo manggis, berarti 2 dikali harga jeruk per kilo ditambah berapa nih? 6 kilo manggis. 6 dikali harga manggis per kilo, sahabat itu berapa? 110.000. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan yang namanya eliminasi Gauss tadi. Oke. Dari sistem persamaan linear ini, pertama kita tentukan yang namanya matriks koefisiennya. Matriks koefisiennya apa? 10, 5, 2, 6. Terus selanjutnya matriks hasilnya, hasil dari kali koefisien dengan ini apa, dengan matriks koefisien dengan matriks variabel, jadinya itu hasil dari sistem persamaan linear itu. Hasilnya berapa aja nih? 175.000
110.000. Nah, selanjutnya apa? Kita gandeng matriksnya. A gandeng B sama dengan matriksnya berapa? 10, 5, 2, 6. Gandeng matriks B nya berapa? 175.000, 110.000. Kita butuh kertas baru nih teman-teman. Saat. Nah, habis itu apa? Kita lakukan eliminasi Gauss. Kita pokoknya usahain ubah ke bentuk matriks segitiga atas. Gimana caranya? Nah, kan kita ketemu diagonal utamanya nih 10 6. Berarti ininya yang di nolin gitu. Oke, kita OBD nih. OBD berapa? OBD kita di sini ada baris berapa lagi selain baris 2, yaitu baris 1. Berarti kita gunakan baris 1 baris 21. Tuh 10 dikali berapa ketika ditambah 2 hasilnya itu 0. Berapa? Yap, betul sekali. 10 dikali sesuatu sekali nih biar mempermudah teman-teman nih. 10 dikali K ditambah 2 hasilnya sama dengan 0. Berarti min 2. Berarti 10K sama dengan min 2. Berarti K sama dengan min 1/5. Berarti K-nya itu min 1/5 gitu teman-teman. Oke. Lanjut aja kita OBD teman-teman, karena baris satu ini gak diapa-apain, jadi kita diemin. 10/5 set 175.000. Nah, kita OBD nih, lanjut. Min setengah dikali 10, min setengah, min seperlima dikali 10, hasilnya adalah min 2 tambah 2, 0. Min seperlima dikali 5, min 1 tambah 5, min 1 tambah 5, min 1 tambah 6, 5. Nah, lagi. Min seperlima dikali 175, itu hasilnya berapa teman-teman? Min seperlima kali 175 itu min 35, min 35 tambah 110 itu berapa teman-teman? 110 dikurang 35 berapa? 75. Nah, 75.000. Berarti ini ingat 5 itu ada di baris berapa, kolom berapa? Yaitu baris 2 kolom 2. Berarti dia variabel apa? Y. Berarti 5Y sama dengan 75.000. Berarti Y sama dengan 15.000. Nah, ini apa lagi? Kolom 1, 10X ditambah 5Y sama dengan 175. Nah, 5Y-nya udah kita ketahui. Itu berapa 5Y-nya? 75.000. Berarti 75.000 sama dengan 175.000. Berarti 10X sama dengan 100.000. X sama dengan 10.000. Berarti dari sini dapat kita ketahui bahwa harga jeruk per kilo itu 10.000. Harga manggis per kilo itu berapa? 15.000. Nah, belum selesai. Ditanya apa berapa uang yang harus dibayarkan jika si Tata membeli 3 kilo jeruk, 3 kilo jeruk dan 5 kilo manggis. Berarti kita tulis yang baru nih 3 kilo jeruk tambah 5 kilo manggis. Sama dengan, nah kita cari teman-teman, 3 dikali X berapa? 10.000. Y-nya berapa? 5 dikali berapa? 15.000. Hasilnya berapa? 3 kali 10, 30.000 nih. Ditambah 5 kali 15, 75.000 nih. Berarti 30 tambah 75.000 hasilnya berapa? Ya benar, 105.000. Berarti uang yang harus dibayar Tata untuk membeli 3 kilo jeruk dan 5 kilo manggis itu 105.000 rupiah gitu teman-teman. Nah, untuk contoh 7 teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Hintnya nih aku kasih sedikit clue. Nah, pertama kita baca dulu soalnya. 3 kebun kelapa dalam sehari. Untuk memanen 1 hektar kebun A diperlukan 8 orang kuli, 2 mandor, 1 mobil pengangkut. Untuk memanen 1 hektar kebun B diperlukan 5 orang kuli, 3 orang mandor, dan 2 mobil pengangkut. Untuk memanen 1 hektar kebun C diperlukan 10 orang kuli dan 3 mobil pengangkut. Jika petani tersebut memiliki 74 kuli, 18 mandor, 20 mobil pengangkut, tentukan luas setiap kebun. Nah, kan di sini ditanya apa, tentukan luas setiap kebun yang harus dipanen dalam sehari. Nah, itu teman-teman jadi clue teman-teman buat tentuin XY-nya, XYZ-nya. Berarti mobil itu dapat berarti setiap aset-aset ini dapat memanen berapa luas kebunnya. Nah, gitu teman-teman. Berarti kayak seberapa luas sih kebun yang dipanen dari setiap aset ini, dari kuli, mandor, dan mobil pengangkut. Bisa berapa hektar, terus mandor bisa berapa hektar, dan kuli bisa berapa hektar. Itu teman-teman buat variabel X, Y, Z-nya gitu. Oke. Selanjutnya yaitu kita mau ngebahas yang namanya pemrograman linear, persamaan dan persamaan linear. Nah, kita
disuruh analisis bedanya nih. Kalau persamaan linear itu secara grafik berupa garis lurus, sementara pertidaksamaan linear secara grafik berupa daerah nih, daerah nih yang warna biru ini. Apa maksudnya itu daerah asal dan daerah hasil teman-teman. Dia bisa memuat banyak x dan banyak y, sementara kalau di persamaan linear dia cuma bisa memuat satu x hasilnya satu y gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk grafik persamaan linear. Nih, sebuah garis lurus AX plus BY membagi bidang XY menjadi dua daerah yaitu. Nah, ingatin aja sih teman-teman, kalau dia uh, uh, kalau dia diketahui tandanya lebih dari, maka dia ke kanan daerah penyelesaiannya. Kalau dia diketahui kurang dari, maka dia ke kiri daerah penyelesaian. Gitu aja sih teman-teman. Kayak gini nih, AX plus BY lebih dari C. Kayak gini contohnya, 2X plus 3Y lebih dari 6. Karena garis 2X plus 3Y lebih dari 6 itu yang ini nih, yang aku garisin, maaf. Nah teman-teman lihat aja sebelah kanannya itu berarti daerah penyelesaiannya. Kalau dia mau lebih dari 6, sebelah kiri itu kalau dia mau kurang dari 6 gitu teman-teman. Pokoknya kalau diketahui pertidaksamaan nih, aku kasih catatan deh, aku kasih catatan. Kalau ada garis, nih catatan nih, jika tanda lebih dari maka arsirannya atau daerah penyelesaiannya itu ke kanan atau ke atas. Jika tanda kurang dari, maka arsiran itu ke kiri atau ke bawah. Aku ulangi nih teman-teman. Nah di sini tandanya apa, lebih dari, berarti arsirannya kemana, ke atas. Ini tanda kurang dari, hasilnya ke bawah gitu teman-teman. Kalau ke atas sama ke bawah gimana? Contoh kita punya garis nih, ini X, ini Y, ini titik berapa nih, 1D. Nah kalau garis begini berarti garisnya apa namanya, Y sama dengan 1 ya kan. Nah kalau ke atas itu, kalau Y sama, maaf, kalau daerah dia Y lebih dari 1 itu gimana? Nah Y lebih dari 1 itu gimana? Berarti karena tanda lebih dari, hasilnya ke atas. Kalau Y kurang dari 1 gimana? Hasilnya ke bawah. Gitu aja sih teman-teman, gampang kok ini. Selanjutnya ada sistem persamaan linear dan sistem pertaksamaan linear. Nah, sistem persamaan linear itu solusinya berupa titik potong. Nih kalau dia ada dua garis, baik itu tegak lurus atau enggak, kalau dia berpotongan nih, nah titik potongnya itu sebagai solusinya. Nah, sementara kalau solusi dari pertidaksamaan linear berupa daerah persekutuan. Daerah persekutuan itu apa? Daerah yang dimana daerah penyelesaian dari garis pertama dan garis kedua itu bertemu, atau irisan dari daerah penyelesaian masing-masing garis gitu teman-teman. Contoh, ditanya pada latihan satu ini, gambarkan daerah solusi sistem pertaksamaan linear berikut. Nah, kita butuh kertas, maaf. Nah, sama kita tulis dulu nih teman-teman. 2x plus y, ku plus 5, ngaco. Plus y lebih dari sama dengan 50. X plus 2y lebih dari sama dengan 40. X lebih dari 0 dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, pertama kita mau bikin garis dulu nih teman-teman. Kita bikin garis apa? 2x plus Y sama dengan 50. Kita bikin garis dulu. 2x plus Y sama dengan 50. Ini bisa kita sederhanain aja sih teman-teman. Bentuk Y sama dengan, kita bentuk jadi dia fungsi eksplisit. Ke fungsi jadi bentuk eksplisit. Berarti Y sama dengan 50 min 2x. Nah, Y sama dengan min 2x plus 50. Coba kita masukin kalau x-nya 0. Kalau x-nya 0, maaf. Jika x sama dengan 0, maka Y-nya berapa? 50. Jika Y sama dengan 0, x-nya berapa? X-nya 25. Berarti kita dapat gambarkan kita punya sumbu x, sumbu Y, x, Y. Coba ketika x-nya 0, y-nya berapa? Ketika x-nya 0, y-nya 50. Berarti kita tandain di sini. Lalu ketika y-nya 0, x-nya berapa? X-nya 25.
berarti kita tarik garis. Maaf. Kita tarik garis. Set. Nah, karena garisnya udah jadi, terus kita lihat tandanya lebih dari apa kurang dari. Karena lebih dari 50 berarti kita bisa tulis karena tandanya lebih dari, berarti kita bisa arsir itu daerah penyelesaiannya itu ke kanan atau keluar. Nah, set. Nah, lanjut. Garis mana lagi? X plus 2Y. 2Y sama dengan berapa ini? Dengan 40. Kita bikin garisnya dulu, guys. Jangan tandanya dulu. Oke, kita bikin garisnya dulu. Kita bikin jadi 2Y sama dengan 40 min X. Berarti Y sama dengan 40 min X per 2. Nah, selanjutnya kita bisa bikin di koordinat. Maaf, saat. Kecil banget lagi. Saat. Nah, set X, Y. Pertama kita selidiki ketika X-nya 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa, teman-teman? X-nya 0, Y-nya berapa? Y 20, ya kan? Ini kita bikin ulang deh. 0,50, 25,0. Nah, dan ketika Y-nya 0, X-nya berapa, teman-teman? Ketika Y-nya 0, X-nya berapa, teman-teman? 40. Nah, gitu, teman-teman. Ya udah, langsung saja teman-teman kita gambarin di grafiknya, di koordinatnya. Yang pertama ada X sama dengan 0, ya. Y sama dengan 20, berarti dia ada di titik 0,20. Dimana kita anggap di sini 20 nih. Set. Terus apa lagi? Y sama dengan 0, X sama dengan 40. Berarti di sini 40. Ini 40, X. 40, 40,0, sorry. 40,0 ini 0,20. Kita tarik garis ini, teman-teman. Saat maaf ya jelek, teman-teman. Nah, tandanya apa? Tandanya nih di pertidaksamannya apa? Lebih dari, karena lebih dari dia ke kanan. Nah, itu gampang gitu, teman. Nah, kalau X lebih dari 0 ya lebih dari 0 itu gimana ya? Udah, kalau X lebih dari 0 berarti di atas sumbu X. Kalau Y lebih dari itu berarti di kanan sumbu X. Berarti dia itu di sini terdefinisinya. Oke, kita gabungin masing-masing garis nih, teman-teman. Masing-masing garis nih kita punya. Nah, Y X apa aja nih? Garis ini 2X plus Y sama dengan 50. Apa itu? 50. Nah, apalagi garis, apalagi X plus 2Y sama dengan 40. Gimana tuh? Berarti ini 40, 20. Set. Nah, daerah penyelesaiannya kemana nih, teman-teman? Oh iya, lupa. Dengan syaratnya itu apalagi? Di X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita bikin arsirannya. Untuk arsiran garis 2Y 2X plus Y sama dengan 50 itu kemana? Kok sama dengan 2X plus Y lebih dari sama dengan 50 itu kemana? Ke atas, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, untuk garis apalagi? X plus 2Y sama dengan 40 di mana? Kemana? Lebih dari sama dengan, kok sama dengan sih? Ke sini. Set. Nah, sedangkan kita dibatasi oleh ini, guys. X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena definisi X lebih dari sama dengan 0 tuh yaitu di atas sumbu X. Nah, ini tinggal kita eliminasi aja, guys. Maaf. Kok agak ribet ya bahasanya ya, sebentar. Maksudnya eliminasi itu gimana? Gimana nih? Nah, ini kan ada, maaf, nih yang aku lingkarin nih. Yang aku lingkarin kan itu di bawah sumbu X kan. Nah, yang di bawah sumbu X kalian eliminasi, oke? Nah, ini juga yang di kiri sumbu Y nih, yang ini nih. Nah, kalian eliminasi. Nggak kalian ikutin, karena dia terdefinisi di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y, atau kita sebutnya di kuadran 1. Kuadran 1 yang mana? Yang ini nih, yang ini kuadran 1 nih. Oke, teman-teman tentu udah tahu. Jadi tinggal kita bikin garisnya aja. Maaf. 20 ini. Nah, maaf. Nah, kan di sini nih, di sekitar sini nggak terdefinisi, di sekitar sini juga nggak. Berarti sisanya yang ini aja nih. Ini ke atas,
Set, 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 set. Ini juga. Nah, daerah solusi itu apa? Nah, daerah solusi itu ketika irisan lah atau ketika daerah si pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 50 ini ketemu sama daerah x plus 2y lebih dari sama dengan 40. Gimana tuh? Dia ketemu di mana nih, teman-teman? Sat 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 sat. Sat. Berarti dia ketemu di, maaf, saya bikin ulang, oke? Okay? Sat. Nah, ini, nah, ini teman-teman berarti daerah penyelesaiannya. Kok langsung daerah penyelesaian sih, gak dijelasin, sabar. Nah, apa maksud daerah penyelesaiannya? Karena yang ini nih, yang aku tandain, yang aku bulat ini, set set, itu kan daerah penyelesaian dari salah satu garis saja. Kalau yang ini nih yang aku tandain ini itu hanya daerah penyelesaian dari garis yang yang x plus 2 y lebih dari sama dengan 40. Kok garis sih? Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dua dari pertidaksamaan x plus 2y lebih dari sama dengan 40. Sementara yang aku tandain satunya nih, yang ini nih, yang bawah nih, itu hanya daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 50. Itu aja sih, guys. Intinya dia tuh daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaannya harus ketemu, oke? Maaf ya teman-teman, sing salah kata, oke? Nah, selanjutnya kita mau ngebahas tentang yang namanya pemrograman linear. Untuk sejarahnya bisa kalian baca sendiri, oke? Nah, ini yang penting, guys. Komponen pemrograman linear yang pertama, variabel keputusan, itu kuantitas fisik yang dikendalikan oleh pengambil keputusan dan dilambangkan secara matematik. Gampangnya, variabel keputusan itu apa yang mau kalian ubah ke bentuk variabel. Nah, kalau fungsi objektif, fungsi apa yang kalian memaksimumkan. Lalu untuk kendala itu gampangnya kayak bentuk pertidaksamaan atau persamaan linearnya. Oke. Contoh, langsung ke contoh aja deh, guys. Ini sih gampang, guys. Ini kayak sistem persamaan linear, tapi kita bikin sistem persamaan linear ataupun pertidaksamaan linear, tapi kita bikin versi ini ya, guys. Versi soal ceritanya, oke? Bentar. Kita punya contoh soal nih. Sebuah ekspor perusahaan manufaktur memproduksi dua buah jenis mesin. Dua buah jenis suku cadang, maaf, kualitas ekspor yaitu suku cadang 1 dan suku cadang 2, menggunakan mesin bubut, mesin potong, dan mesin gerinda. Waktu proses yang dibutuhkan untuk setiap suku cadang, waktu yang tersedia pada setiap mesin, dan serta keuntungan dari setiap suku cadang diberikan dalam tabel berikut. Formulasikan pemrograman linear untuk menentukan tingkat produksi suku cadang 1 dan suku cadang 2 yang memaksimumkan keuntungan. Nah, yang pertama kita disuruh cari apa, guys? Ya, variabel keputusan nih. Variabel keputusan. Nah, variabel keputusannya di sini apa? Kita lambangkan X1 dan X2. Apa aja tuh? Nih, di sini yang nggak diketahui di soal itu apa? Jumlah suku cadang yang akan dihasilkan, betul gak? Nah, di sini berhubungan dengan jumlah suku cadang yang akan dihasilkan. Oke. X1 ini apa? Jumlah suku cadang satu yang akan dihasilkan. Jumlah atau banyak suku cadang satu atau maaf, suku cadang satu kita tulis SC1 aja ya, biar nggak pusing. Oke, SC1 yang diproduksi. Yang kedua apa? Kan ada dua suku cadang, yaitu suku cadang 1 dan suku cadang 2. Berarti yang kedua apa? Jumlah suku cadang kedua. SC2 yang diproduksi. Selanjutnya variabel keputusan apa? Fungsi objektif. Oke. Fungsi objektifnya di sini apa? Fungsi objektif. Fungsi objektif itu cirinya itu ada yang diminta oleh soalnya. Apa yang diminta oleh soalnya nih? Memaksimumkan keuntungan dari produksi SC1 dan SC2. Oke, di sini gampangnya itu kalau untuk memaksimumkan keuntungan, tinggal keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing suku cadang itu dikalikan jumlah atau banyak suku cadang yang diperoleh. Oke, berarti masing-masing variabel kita kalikan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing variabel juga. Variabel pertama yaitu jumlah suku cadang yang diproduksi atau kita lambangkan X1 itu dikali dengan keuntungan yang diperoleh suku cadang 1, berarti 50 dikali X1 ditambah berapa keuntungan di suku cadang 2? 100 X 2. Oke. Nah, ini jangan lupa kita lambangkan
itu Z, atau kita bisa tulis sebagai Z sama dengan 50 X1 ditambah 100 X2. Apa di sini yang diminta? Maksimumkan keuntungan, berarti bisa kita tulis lagi sebagai max Z sama dengan 50 X1 ditambah ditambah 100 X2. Nah, ketemu deh ini deh ininya apa? Fungsi objektifnya. Nah, selanjutnya itu kita disuruh cari yang namanya kendala. Kendala kendala. Kalau kendala itu gimana, guys? Kendala gampangnya kayak bentuk ketidaksamaannya atau bentuk persamaannya. Nah, di sini kita ketahui apa kendalanya. Kendalanya dari variabel keputusannya kita bisa tahu bahwa jumlah banyak atau banyak suku cadang yang diproduksi. Nah, untuk kendalanya berarti ini ketersediaan waktu. Berarti kita, nah, ketersediaan waktu di sini terbatas, guys. Ketersediaan waktu itu maksimal dari masing-masing mesin itu berbeda. Untuk mesin bubut ketersediaan waktunya itu 2.500 menit, untuk mesin potong itu 2.000 menit, dan mesin gerinda itu 450 menit. Bisa kita tulis berarti banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh masing-masing suku cadang dikalikan dengan jumlah suku cadang yang diproduksi dan harus kurang dari sama dengan 2.500 menit. Iya nggak? Betul. Maksimalkan 2.500 menit. Berarti bisa kita tulis sebagai waktu untuk suku cadang satu dulu deh. Kita untuk suku cadang 1 dan 2 itu kita pakai mesin apa nih? Yang pertama mesin bubut. Mesin bubut. Mesin bubut. Kalau mesin bubut gimana? Yuk, kita bisa tulis sebagai, nah, dari suku cadang satu itu 10 menit kan, 10 menit untuk satu suku cadang. Nah, berarti 10 menit dikali jumlah suku cadang yang diproduksi. Berarti berapa sih suku cadang yang diproduksi dalam, kalau satu suku cadang itu 10 menit, nah itulah. Dari suku cadang yang diproduksi ditambah dengan, kalau suku cadang 2 itu dalam mesin bubut dia butuh berapa menit? 5 menit, berarti 5 kali X2. Ingat, waktu maksimal berapa? 2.500, berarti dia maksimal harus kurang, berarti dia harus kurang dari 2.500 menit, biar mesinnya nggak rusak. Yang kedua mesin apa lagi ya? Mesin potong. Di situ apa tadi? 4 menit, berarti 4 dikali jumlah yang dihasilkan. Lalu dikali dengan, ditambah dengan 10 dikali jumlah yang dihasilkan suku cadang 2. Jumlah suku cadang 2 yang dihasilkan. Harus kurang dari berapa menit? Harus kurang dari 2.000 menit, maksimumnya 2.000 menit gitu. Yang ketiga adalah mesin gerinda. Mesin gerinda. Apa aja tuh? Ya, betul. Dia 1 menit, guys. Dia paling singkat, guys. 1 menit untuk memproduksi mesin dikali banyak ya jumlah untuk memproduksi mesin. 1 menit untuk memproduksi suku cadang pertama. Nah, ditambah dengan 1,5 menit untuk memproduksi suku cadang kedua, berarti bisa kita tulis 3/2 dikali banyak ya suku cadang kedua yang diproduksi. Waktu maksimalnya berapa? 450 menit. Waktu maksimal dia paling singkat, berarti kurang dari 450 menit. Nah, udah ketemu nih kendalanya. Kendalanya udah ketemu, tinggal kita cari kendala ketak negatifan. Biar dia tidak negatif, harus dia di kuadran 1, yaitu ketika X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0, begitu. Nah, untuk contoh soal 2, teman-teman bisa coba sendiri, teman-teman. Teman-teman yang pertama tentukan variabel keputusannya. Nah, di sini aku kasih semacam cara biar mempermudahnya, teman-teman. Baca dulu soalnya, terus teman-teman tentukan apa yang diminimumkan, apa yang diminta soal nih, yang diminta soal nih ini nih. Nah, teman-teman pahamin kata-katanya, ada kata setidaknya. Kalau setidaknya berarti apa? Diminimumkan. Nah, itu berarti minimumkan. Ini nih, sekian ini nih. Nah, ya jawab sendiri. Selanjutnya teman-teman bikin kendalanya. Kendalanya apa? Persamaan atau persamaan linear. Itu atau kalimat matematikanya lah, teman-teman bisa ubah ini sama ini jadi segini. Nah, biar jadi segini, variabel keputusan harus apa? Harga. Nah, berarti harga dikali sama 2 unit lemak, 1 unit karbohidrat, dan 4 unit protein. Hasilnya adalah 24 unit protein. Maaf, salah garisin. Hasilnya adalah, ini hasilnya adalah 20.000. Berarti variabel keputusan apa? Harga masing-masing lemak, terus karbohidrat, terus protein. Sama juga ini, yang makanan B. Berarti harga lemak per unit, harga karbohidrat per unit, dan harga protein per unit itu termasuk sebagai variabel keputusannya. Gitu, teman-teman. Nanti untuk kendalanya tinggal teman-teman kalian aja masing-masing variabel dengan jumlah per onsnya baru sama dengan harga 25.000 gitu, teman-teman. Oke. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman. Semangat belajar dan sampai bertemu di video selanjutnya.